Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku pengen berbagi lagi sudut pandang aku tentang satu hal yang aku harap bisa bermanfaat ya, tentang move on. Siapa di sini yang kalau lagi ngeklik video ini tuh berarti kalian lagi entah lagi proses mau move on atau kalian tuh lagi pengen ya ada di titik dimana udah capek sama keadaan dan kayaknya aku harus move on deh, kayaknya aku harus melanjutkan hidup deh. Dan aku harap ini bisa membantu membuka sudut pandang kalian tentang move on itu sendiri. Ketika kalian konteksnya dalam romance atau hubungan dengan pertemanan, dengan kehidupan, dengan pacar, dan hal-hal lain gitu ya. Kalau misalnya untuk percintaan itu sendiri, move on tuh kata orang ya udahlah perihal waktu aja, nanti juga sembuh. Tapi kan pada kenyataannya ketika kalian mencintai seseorang dan putus, orang itu tetap ada kan. Tapi kalian udah beda interaksinya, udah beda bagaimana cara kalian melakukan kegiatan yang mungkin tadinya ada dia tiba-tiba jadi nggak ada, yang tadinya awalnya merasa dicintai tapi tiba-tiba ada yang kehilangan, dan itu tuh berduka kan. Dan cara terbaik buat move on adalah menyadari dulu yang pertama, bahwa move on yang pertama itu berarti kalian tuh nggak harus marah sama keadaan, nggak harus mengutuki diri sendiri, tapi justru yang pertama tuh harus memaafkan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian mencintai orang yang salah, mencintai orang yang tidak tepat, dan itu perlu untuk di-accept dulu. Kalau misalnya, iya aku pernah buat salah, dan aku maafin diri aku karena mungkin pernah tulus sama orang yang salah, pernah sayang sama orang yang salah, pernah merasa sebegitu dalamnya. Dan apakah ketulusan dan sayang kalian itu salah? Enggak, hanya saja orang tepat. Dan ketika kalian sudah menyadari bahwa move on itu bukan semua tentang dia, tapi tentang di dalam diri kalian sendiri untuk bisa melanjutkan hidup kalian untuk jauh lebih baik gitu. Dan setelah itu kalian harus sadari juga bahwa move on itu bukan berarti melupakan. Move on itu merelakan, mengikhlaskan, berdamai. Kenapa kayak gini? Karena ketika kalian berusaha untuk aku mau cepet-cepet move on, aku mau ngelupain dia, aku mau menghapus jejak dia dalam kehidupan aku, tapi pada kenyataannya nggak bisa selangsung hari ini putus tiba-tiba langsung sembuh gitu ya. Enggak gitu, enggak ada yang namanya patah hati tuh semenyenangkan itu tuh, enggak ada yang namanya perpisahan itu semenyenangkan tuh, enggak ada. Apalagi orang yang pernah datang ke kehidupan kita itu pasti membawa semua kenangan, membawa sebuah cerita, membawa hal yang pernah membahagiakan, dan dia tuh pernah menjadi orang yang kalian sayang gitu. Dan untuk bisa move on lagi adalah kalian juga harus sadar bahwa selain kalian memaafkan diri sendiri, kalian harus sadar juga bahwa bukan melupakan, tapi menerima. Kalian juga yang ketiga adalah merasakan apa yang sedang kalian rasakan sekarang. Kenapa itu perlu? Karena menahan beban emosional, menahan beban disakiti dan kecewa, itu juga perlu untuk penyembuhan, itu juga perlu untuk proses gitu. Dan itu nggak cepat. Ada kalanya kalian akan merasakan tiba-tiba aku udah biasa aja, tiba-tiba relapse, kalian nangis, kalian merasa masih sayang sama orangnya, dan kalian merasa masih kangen sama orangnya. Tapi ingat bahwa hubungan berakhir itu udah ada tanda bahwa ada sesuatu yang salah pada hubungan itu sehingga hubungan tersebut berakhir. Dan bukan berarti ketika kalian kangen itu tandanya kalian harus balik lagi dengan orang yang telah berakhir ini gitu. Itu tandanya kalian sedang berada di fase move on. Kenapa? Ketika kalian kangen sama seseorang berarti kalian sedang berjalan proses untuk jauh lebih baik ke depannya, untuk melanjutkan hidup. Dan dari yang tadinya bersama tiba-tiba enggak, itu tuh pasti kalian akan ada shifting dari kehidupan, dari diri kalian, dari segala macam, dan itu pasti akan membawa pelajaran yang berharga buat kalian. Dan untuk move on, selain kita udah merasakan nih, sudah merasakan semua nangis dan segala macamnya, ini saatnya untuk ngambil power dari diri kita, ngambil kontrol dari diri kita. Sedih itu menurut aku nggak apa-apa, nggak, tapi sadar juga bahwa ada waktunya untuk udah cukup, aku sudah mulai berdamai dengan segala macam perasaan, dan waktunya ini untuk aku lagi fokus lagi ke diri sendiri. Dan di saat ini lakuin hal yang gak pernah kalian lakuin sebelumnya, buat perubahan baru, cari distraksi,
walaupun aku masih keinget dia, tapi distraksi itu menurut aku menjadi salah satu hal penting. Entah kalian menyibukkan diri dengan hobi, entah kalian mau belajar bahasa baru, entah kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, karena itulah yang membuat kalian menang dalam situasi ini. Kenapa? Karena kalian gak peduli pada si orang itu, pada hal-hal lain, tapi kalian justru balik ke diri sendiri untuk jadi lebih baik. Dan ketika patah hati gitu ya, pasti selalu ada pembelajaran, entah proses pendewasaan yang akan kalian sadari nantinya ketika kalian pulih. Dan hal terpenting dari patah hati, dari untuk proses move on ini adalah dengan memanfaatkan hal ini adalah untuk diri kalian sendiri jadi lebih baik. Dan di saat inilah poin turning yang menurut aku harus kalian amati gitu. Memang mungkin mantan udah punya orang baru, tapi bukan berarti kita juga harus buru-buru mencari pelarian untuk sembuh gitu. Ketika emang luka kalian emang harus disembuhkan dengan waktu kesendirian, dengan waktu mengenal diri sendiri, ya kenapa enggak coba untuk berdamai lagi, menterbiasakan dengan diri sendiri. Sadari bahwa diri kalian sebelum bertemu orang tersebut sudah sangat baik, dan ketika memang ditakdirkan untuk berpisah, ya kalian sadari bahwa itu adalah jalannya. Nggak ada harus penyesalan, nggak usah ada perasaan kayak dia yang terbaik. Tapi kalian merasa dia yang terbaik, selalu dia yang terbaik. Kalian sudah bertemu berapa banyak laki-laki di muka bumi ini, berapa wanita yang ada di muka bumi ini. Nggak semua kan, belum kan. Dan rencana Tuhan itu selalu berakhir indah, percaya. Karena skenario terbaik dari Tuhan yang Tuhan ciptakan tuh di luar batas manusia kita sendiri. Kita cuman mungkin bisa membayangkan hal ya segitulah, tapi Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat diri kalian. Dan setelah kalian sudah tadi menerima, sudah memaafkan, sudah merasakan, sudah mengambil power energi kalian untuk baik lagi, yang kelima, yang terakhir adalah kalian akan merasakan yang namanya hidup yang baru lagi. Kalian akan sadari bahwa gak sama dia gak apa-apa kok, gak sama dia orang lain pasti bisa. Mungkin gak akan ada yang sama persis dengan orang yang kalian sekarang tangisi, tapi percayalah, orang yang di depannya nanti jauh lebih baik. Dan move on ini juga gak ada yang paling siapa yang cepat move on itu paling hebat, enggak. Move on ini adalah proses dari perjalanan diri sendiri. Ambil waktu yang kalian butuhkan, sebutuh-butuhnya yang kalian rasa itu cukup. Batasi tapi untuk tidak terlarut-larut dalam kesedihan, karena ya buat apa juga, hidup harus terus berjalan untuk orang yang hidup. Dan itulah pentingnya kita sadari mencintai diri adalah hal terpenting yang bisa kita lakukan di saat kita patah hati. Minta bantuan sama teman-teman untuk menghibur, untuk sekedar jalan, untuk sekedar mendengarkan. Kalaupun enggak punya, enggak apa-apa, kalian masih punya diri kalian sendiri yang bisa kalian jadi sandaran. Dan ingat, kalian punya orang tua, kalian juga punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, dan kalian gak ngerasa sendiri. Move on itu terus berjalan dan merasakan semua yang ada tanpa penyangkalan. Semoga yang kalian rasakan mungkin lagi nangis, mungkin lagi sedih, gimana cara cepat move on, ini perihal penyembuhan dan proses pada diri kalian sendiri. Nanti ada saatnya kalian benar-benar sembuh dan sudah terbiasa lagi. Sekarang semangat, senyum terus, bahwa mungkin ini gak mudah, tapi aku percaya kalian bisa. Segitu ya insight dari aku yang ingin aku bagikan. Ya semoga ada banyak yang bisa dipetik. Kalau gak ada salah-salahnya, mohon maaf ya, bye-bye.